Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Sinta Deviana, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Praktek Menjelaskan Konsep Al-Mal menurut Madhab Fikih. Baik, langsung saja. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah semua yang bernilai itu otomatis disebut dengan harta? Lalu apakah manfaat apa saja yang termasuk harta? Lalu bagaimana pandangan madhab fikih? Pertanyaan ini penting karena dalam kehidupan modern, bentuk harta semakin berkembang termasuk harta digital. Baik, selanjutnya secara bahasa definisi al-mal yaitu sesuatu yang condong diinginkan manusia. Sesuatu yang cenderung diinginkan manusia. Secara istilah fikih yaitu sesuatu yang dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan dan diakui oleh syariat. Jadi, ukuran dalam Islam bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga pengakuan syariat. Baik, selanjutnya mengapa konsep al-mal itu penting? Karena ia menjadi dasar sah atau tidaknya transaksi seperti jual beli, hibah, wakaf, dan warisan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga konsep kepemilikan dan transaksi yang sah. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada perbedaan definisi menurut madhab fikih. Yang pertama, menurut madhab Hanafiyah atau dari Imam Hanafi, al-mal yaitu bisa disimpan dan dimanfaatkan. Kalau menurut Malikiyah, al-mal berarti yang bernilai dan bisa dimanfaatkan. Menurut Asy-Syafi'iyah, al-mal berarti bernilai dan wajib diganti jika rusak. Dan yang terakhir menurut Hanabilah atau Imam Hambali, al-mal berarti memiliki manfaat mubah. Perbedaan ini bukan pertentangan, tetapi keluasan ijtihad dalam memahami konsep harta. Baik, selanjutnya, madhab Hanafiyah dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Ciri utamanya yaitu menekankan benda fisik, sehingga manfaat semata tanpa objek kadang tidak dikategorikan sebagai mal. Contohnya emas, rumah, dan kendaraan. Selanjutnya, madhab Malikiyah yang didirikan oleh Malik bin Anas. Menurut pandangannya, yaitu segala yang bernilai termasuk hak manfaat. Contohnya hak sewa rumah. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel ya. Selanjutnya, madhab Syafi'iyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Madhab yang kita anut menyatakan bahwa sesuatu disebut mal apabila memiliki nilai dan jika rusak wajib diganti. Menurut Hanabilah yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa mal adalah sesuatu yang memiliki manfaat mubah menurut syariat. Jika manfaatnya haram maka tidak termasuk mal. Selanjutnya adalah klarifikasi al-mal. Dalam fikih harta dibagi menjadi dua. Yang pertama, mal mutaqawwim, yaitu harta yang halal dimanfaatkan. Kedua, mal ghairu mutaqawwim, yaitu harta yang tidak halal dimanfaatkan oleh muslim. Sebagaimana
hadis dalam Sahih Bukhari tentang larangan jual beli khomer. Artinya, sesuatu yang haram tidak bisa menjadi objek transaksi yang sah. Baik, selanjutnya, agar sesuatu disebut sebagai al-mal harus memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki nilai. Yang kedua, bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga, diakui syariat. Dan yang keempat, bisa dimiliki. Jadi tidak semua yang bernilai menurut manusia otomatis menjadi harta dalam Islam. Kesimpulannya, al-mal adalah harta menurut syariat. Definisi berbeda menurut para madhab, menjadi dasar yang sah transaksi. Dan yang terakhir, tidak semua yang bernilai itu adalah al-mal. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai konsep al-mal menurut madhab fikih. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan dalam memahami fikih muamalah secara komprehensif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tetapi oleh siapa yang paling siap. Pendidikan jarak jauh UIN Siber Syekh Nurjati memberikan kesempatan yang berharga bagi saya untuk menggapai masa depan meski dengan berbagai banyak kesibukan. Mari bergabung bersama kami, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, unggul mendunia.